Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel saya di Hajar Smooth Channel. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat alat otomatis penampung air galon dengan memanfaatkan otomatis dinamo mesin air Shimizu bekas. Nah, jadi ini adalah alat otomatis dinamo air yang terpasang pada mesin dinamo air yang berfungsi sebagai pemutus atau penyambung aliran listrik ke dinamo. Jadi cara kerja alat ini adalah sebagai pemutus atau penyambung tegangan listrik apabila ada bagian dari selang output mesin yang terlipat atau output air yang langsung dipasang keran. Pada saat keran air tertutup, maka otomatis ini akan memutus aliran listrik karena adanya daya tekan. Nah, pada saat bagian bawah ini ditekan, ya maka konektor listrik ini atau penyambung atau pemutus aliran listrik ini akan memutus aliran listrik, akan turun ke bawah. Dan pada saat tekanan air berkurang karena keran air yang terbuka, maka tekanan menjadi turun sehingga ya seperti ini, konektor itu akan menyambung kembali dan menghidupkan dinamo air. Nah, tapi agar alat ini bisa digunakan atau dipasang pada penampung air sebagai otomatisnya, maka perlu sedikit dilakukan modifikasi. Untuk lebih jelasnya, simak terus video saya sampai habis dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan silakan tanyakan di kolom komentar jika ada pertanyaan seputar video-video saya. Selamat menyaksikan. Nah, jadi cara kerja alat ini agar bisa dipasang pada penampung air. Nah, di bagian ini, yang saya mainkan ini, nah ini nanti akan saya pasang tali, dan bagian bawah tali akan saya pasang botol bekas yang saya isi air sebagai pemberat. Untuk isi airnya nanti menyesuaikan berapa berat minimal yang dibutuhkan agar konektor ini bisa turun. Nah, di bagian bawah ini nanti saya akan berikan lubang dengan cara dibor. Saya tidak gunakan di sini, saya tidak apa-apakan. Jadi di bagian bawah sini nanti saya akan berikan lubang dengan cara dibor dengan menggunakan mata bor ukuran 3 mili sebagai jalur talinya. Namun pada saat ini konektor ini ya, jika ditarik ke bawah justru konektornya terbuka, yang berarti aliran listrik terputus. Yang seharusnya jika konektornya ditarik ke bawah, maka seharusnya konektor listriknya bersambung, yang berarti bahwa air dalam penampung berkurang dan mesin dinamo air menjadi hidup. Jadi karena posisi konektor ini terbalik, maka saya akan pasang 2 buah baut. Saya akan pasang 2 buah baut di bagian bawah sini, pas di bagian bawahnya sini nanti. Dan saya akan pasang kabel pada masing-masing bagian baut agar pada saat konektor ini turun, dia akan menyentuh dengan baut sebagai pengganti yang di atas. Jadi sama halnya konektor yang di atas ini dipindah ke bawah, hanya saja saya menggantinya dengan baut sebagai pemutus atau penyambung aliran listrik.
Baik, langsung saja saya akan eksekusi. Baik, langkah yang pertama adalah saya akan melepas kabel yang di atas ini. Ini adalah konektor bagian atas. Saya akan melepas baut pada konektor ini dengan menggunakan obeng bunga. Oke, sudah terlepas. Nah, jadi di sini di bagian ini nanti saya akan pasang baut bagian bawah konektor ini. Oke, saya akan melepas pengaitnya ini. Nah, ini dia. Jadi di sini ada pengait. Saya akan melepas dengan menggunakan obeng minus. Oke, dicungkil keluar agar pengaitnya lepas. Oke, seperti ini. Ya, ini dia pengaitnya sudah lepas. Selanjutnya saya akan melakukan pengeboran di bagian bawah konektor sebagai jalur tali mata bor ukuran 3 mili. Ya, seperti ini. Selanjutnya saya akan melepas pengait yang di dalam berbentuk U. Tinggal dicongkel saja, ya seperti ini. Kemudian keluarkan pengaitnya, ya, seperti ini model pengaitnya. Saya nanti akan berikan lubang di sini. Ya, saya akan bor dengan menggunakan mata bor 3 mili. Nah, jadi ini nanti akan saya pasang tali ya, untuk pelampungnya. Nah, ini dia talinya. Saya akan masukkan di sini. Saya akan ikat seperti ini, merapikan. Ini saya bakar agar ikatannya kuat, agar betul-betul melekat ikatannya. Ya, selanjutnya saya akan kembalikan pengaitnya ke dalam yang sudah terpasang tali. Oke, pelan-pelan. Ya, dorong sedikit. Ya, kemudian kembalikan ke posisi semula. Nah, sudah terpasang seperti ini. Ya, jadi sudah berfungsi untuk penarikan, untuk pemasangan talinya. Selanjutnya saya akan melakukan pengeboran di sini. Saya berikan lubang untuk tempat bautnya. Saya menggunakan mata bor ukuran 2 mili. Oke, setelah selesai pengeborannya, saya akan pasang bautnya. Harus pelan-pelan karena agak keras. Jadi kalau dipaksa nanti pecah. Oke, jadi sudah seperti ini. Oke, selanjutnya saya akan mencoba untuk pengetesan apakah sudah pas atau belum. Ya, ternyata sudah pas ya, seperti ini ya. Nah, sehingga saya akan pasang kabel. Ini kabel pengganti yang saya lepas tadi. Jadi kabel ini saya pasang pada masing-masing baut sebagai penghubung atau pemutus aliran listrik ke dinamo.
Nah, setelah semua sudah terpasang, saya akan melakukan penyorderan. Nah, sebelumnya saya akan berikan isolasi dulu untuk yang memudahkan dalam penyorderan. Ya, penyorderan ini bertujuan untuk agar kabel melekat kuat atau betul-betul sempurna pada baut yang terpasang. Ini masih goyang sedikit, saya akan solder lagi sampai betul-betul melekat sempurna kabelnya. Oke, saya kira sudah cukup seperti ini. Nah, saya akan pasang kembali pengaitnya atau konektornya untuk konektor bagian atas. Nah, seperti ini saya akan kembalikan ke tempat semula dengan menggunakan obeng minus. Jadi ini agak keras, harus hati-hati jangan sampai pengaitnya patah. Oke, sudah jadi. Ya, jadi seperti ini. Ya, konektornya sudah terpasang dengan sempurna. Ya, jadi posisi sudah pasang, sudah cocok. Selanjutnya saya akan melepaskan isolasinya dan saya akan pasang kabelnya di sini. Agar lebih rapi. Nah, setelah selesai, sudah rapi, sekarang ditutup. Ya, seperti ini. Tinggal ditutup saja. Nah, ini sudah jadi. Nah, sekarang saya akan melakukan pengetesan dengan menggunakan dinamo 12 volt. Ya, apakah otomatis ini bekerja sesuai dengan harapan atau tidak? Saya akan pasang isolasi untuk mengetahui apakah dinamo ini berputar atau tidak. Oke, saya akan nyalakan. Saya akan coba tarik apakah dinamonya berputar. Ya, ternyata berputar ya. Ini menandakan bahwa otomatis ini bekerja sesuai dengan harapan. Jadi kalau ditarik ke bawah dia akan berputar. Nah, selanjutnya saya akan membuat dudukan untuk otomatisnya dengan menggunakan papan. Ya, potongan papan ini akan saya berikan lubang. Oke, seperti ini. Nah, setelah saya bor, saya berikan lubang dan ada sedikit lubang kecil untuk bagian tali atau pelampung. Nah, seperti ini. Oke, sudah jadi seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengetesan dengan menggunakan dinamo pompa kecil ini, dinamo yang biasa digunakan untuk akuarium. Nah, di
di sini saya menggunakan galon kecil yang untuk apakah otomatis yang saya modifikasi ini, otomatis mesin air ini bisa berfungsi atau bisa bekerja sesuai dengan harapan. Nah, di sini saya menggunakan botol mineral kecil yang atasnya saya berikan lubang untuk gantungan tali pelampung. Seperti ini saya akan isi dengan air, ya, saya akan isi dengan full, saya akan isi penuh. Nah, ini dia ya. Jadi pada saat pelampungnya diangkat, maka konektornya pun akan terangkat, yang berarti sambungan listriknya putus. Saya akan tutup kembali. Saya akan pasang di sini ya. Oke, untuk instalasi kabelnya saya pasang dulu. Jadi sama halnya memasang otomatis dinamo air ini seperti memasang stop kontak pada lampu ya. Oke, saatnya saya akan nyalakan dinamo airnya. Nah, itu ya, dinamonya sudah menyala dan airnya pun masuk ke dalam galon. Ya, sementara melakukan pengisian, ya, saya akan tambahkan airnya sedikit ke dalam bak karena berkurang. Oke, jadi air dari dinamo masuk ke dalam galon. Kita tunggu apakah otomatisnya bekerja atau tidak. Ini. Saya kira airnya sudah cukup. Nah, ternyata sudah berhenti mengalir ya, perhatikan, ternyata dinamonya mati ya. Air yang mengalir dari selang ini sudah berhenti. Saya coba akan alirkan airnya keluar. Jadi sepertinya alat ini sudah berfungsi dengan baik. Oke, kita tunggu sebentar sampai airnya berkurang, yang berarti pelampungnya ini semakin berat ya, sehingga menarik konektor pada otomatis. Nah, itu dia ya, airnya masuk kembali, berarti dinamonya itu menyala kembali. Oke, jadi seperti itu. Saya akan tutup sebentar. Nah, dinamonya mati karena air yang keluar itu lebih sedikit daripada air yang masuk ya. Nah, kita akan lihat lagi. Kita tunggu sampai airnya turun kembali atau berkurang kembali. Nah, ini dia ya, setelah air berkurang,
dinamo menyala kembali, yang berarti mengalirkan air masuk. Jadi alat ini sudah berfungsi dengan baik sesuai dengan alat-alat yang dijual di pabrikan. Nah, ini ternyata mesin atau alat otomatis yang terpasang pada mesin air itu bisa digunakan juga pada penampung air seperti galon besar ya, dengan sedikit modifikasi. Nah, kita akan tunggu kembali ya, air mulai surut. Nah, lihat air kembali masuk. Ini berarti dinamo mesin airnya ini menyala ya. Jadi konektornya yang kita ubah tadi itu bekerja dengan baik. Nah, mati kembali ya. Ya, berarti sudah berhasil. Mantap.